Indonesia punya sejarah menakjubkan di sektor ganda putra. Setidaknya Indonesia memiliki beberapa pemain dari generasi ke generasi yang selalu membuat bangga dengan prestasinya. Di ajang Olimpiade, Indonesia sukses meraih 3 medali emas dari sektor ini yang disumbangkan Reksi Mainaki dan Diki Subagja pada Olimpiade Atalanta tahun 1996, Chandra Wijaya dan Tony Gunawan pada Olimpiade Sydney tahun 2000, dan pasangan Markis Kido Hendra Setiawan pada Olimpiade Beijing tahun 2008. Indonesia saat ini memiliki Ahsan Hendra dan Kevin Gideon yang soal prestasi tak kalah hebatnya. Lantas bagaimana regenerasi sektor ganda putra Indonesia ke depannya? Inilah kehebatan calon bintang baru ganda putra Indonesia. Di awal tahun 2021, Indonesia begitu bangga melihat munculnya pasangan Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin yang merupakan juara dunia junior tahun 2019. Baru memasuki level senior, pasangan berjuluk The Babies ini langsung mengikuti dua event besar, yaitu Yonex dan Toyota Thailand Open Super 1000. Di ajang Yonex Thailand Open sendiri, pasangan muda ini langsung tampil ganas. Pemain-pemain hebat seperti peraih medali perak Asian Games 2018 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang merupakan senior mereka di pelatnas, dan pasangan peraih medali perunggu Olimpiade Rio 2016 Marcus Ellis Chris Landry asal Inggris mereka singkirkan. Melaju ke semifinal turnamen dengan level tertinggi, The Babies memberikan perlawanan cukup sengit ketika menghadapi pasangan Malaysia Goh Tisem Tan Wee Kiong di babak semifinal. Meski hanya sebatas semifinal, ini merupakan prestasi membanggakan untuk sepasang ganda muda yang baru memasuki level senior. Di ajang Toyota Thailand Open, meski langkah mereka terhenti di babak 16 besar, namun nyatanya mereka bisa menghentikan ganda terbaik Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen di babak pertama. Setelah dua turnamen di Thailand, mereka berangkat ke Eropa untuk mengikuti Spain Master dan Swiss Open, dan hasilnya mereka berhasil melaju ke perempat final. Di ajang Thomas Cup, meski jarang dimainkan, Leo Rolly dan Daniel Martin juga berkontribusi bagi tim putra Indonesia meraih gelar juara. Prestasi yang membanggakan ketika di ajang Hilo Open 2021, mereka berhasil menjadi runner-up. Perjalanan mereka boleh dibilang sangat terjal. Di babak pertama mereka harus menghadapi Ong Yeo Sin Teo Eji asal Malaysia yang tengah bersinar. Hebatnya, mereka berhasil menang 2 set langsung 21-12 dan 21-19. Mereka juga berhasil menyingkirkan dua perwakilan Indonesia lainnya, yaitu pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dan pasangan Pramudia Kusumawardana Jeremia Rabitan, sebelum dikalahkan Kevin Gideon di partai final. Sayangnya ketika berlaga di ajang Indonesia Badminton Festival, kedua pasangan ini harus terhenti di babak pertama turnamen tersebut. Meski begitu, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin menjadi salah satu optimisme regenerasi ganda putra Indonesia yang cemerlang. Pasangan muda Indonesia kedua yang mencuri perhatian dunia adalah pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Yose Yaakob Rabitan. Tampil kurang maksimal di Thailand dengan terhenti di babak pertama Yonex Thailand Open dan babak 16 besar Toyota Thailand Open. Pram Yeremia tampil begitu mempesona ketika berhasil menjuarai Spain Master 2021. Meski turnamen ini tidak dihadiri banyak bintang, ada nama Kim Astrup Anders Karup Rasmussen yang menghadang mereka di perempat final. Lewat pertarungan rubber game, Pram Yeremia akhirnya berhasil melaju ke semifinal dengan mengalahkan ganda putra terbaik Denmark tersebut. Langkah mereka pun di semifinal terbilang sulit. Ada halangan pasangan bersaudara Kristo Popov dan Toma Junior Popov yang tengah bersinar menjadi lawan mereka. Lewat pertarungan mendebarkan, player berhasil melaju ke final untuk menghadapi rekan satu negaranya, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Ispahani. Lagi-lagi mereka harus bertanding 3 game untuk mengalahkan Sabar Reza dan menjadi champion pada ajang tersebut. Di ajang Thomas Cup mereka tidak dibawa oleh pelatih Harry Ipe dan dipersiapkan mengikuti Belgian International Series. Dan lagi di ajang tersebut, Pramudia Yeremia yang diunggulkan di tempat kedua berhasil menjadi juara setelah mengalahkan unggulan pertama yang juga asal Indonesia, Bagas Maulana Muhammad Sahibul Fikri, lewat pertarungan 2 set langsung 21-18 dan 22-20. Gagal di ajang Denmark Open karena harus tersingkir di babak pertama, mereka melanjutkan perjuangan di ajang Hilo Open 2021.
Prestasi mereka terbilang lumayan karena berhasil mencapai babak semifinal sebelum dikalahkan oleh rekan senegaranya Leo Rolikanando Daniel Martin. Di ajang Indonesia Master, Pramudia Yeremia kembali mengukir sejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mencapai perempat final di turnamen level Super 750. Lewat pertarungan ketat, mereka harus menyerah di tangan pasangan nomor 1 dunia, Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya. Kehebatan Pramudia Yeremia teruji ketika sepekan kemudian mereka harus berhadapan dengan Takuro Hoki Yugo Kobayashi asal Jepang yang sedang on fire di babak 16 besar Indonesia Open. Lewat pertarungan super ketat, langkah mereka harus terhenti dengan skor 23-25 dan 25-27. Sehari sebelumnya mereka juga berhasil mengalahkan pasangan terbaik Inggris, Ben Lane dan Sean Pendy. Hebatnya Pramudia Yeremia akhirnya berhasil mendampingi Minions di ajang BWF Finals. Meski tak lolos ke babak semifinal, mereka tampil sangat baik di babak penyisihan grup dengan meraih 1 kali kemenangan dari 3 pertandingan. Hal itulah yang membuat ranking mereka saat ini melejit mendekati 20 besar dunia. Ganda muda Indonesia ketiga yang tak kalah di sorot dunia adalah Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri. Pasangan ini bersaing ketat soal peringkat dengan Leo Daniel maupun Pram Yeremia. Bertengger di ranking 29 dunia saat ini, Bagas Fikri juga memiliki prestasi yang amat membanggakan. Pada ajang Spain Master, mereka berhasil melaju hingga perempat final. Prestasi itu berlanjut kemudian di ajang bergengsi Denmark Open Super 1000. Di ajang tersebut secara mengejutkan mereka berhasil memulangkan senior mereka, Kevin Sanjaya Marcus Fernaldi Gideon di babak kedua. Sayang langkah mereka harus terhenti di babak perempat final ketika harus dikalahkan pasangan tuan rumah Kim Astrap Anders Karuk Rasmussen. Selain itu, secara meyakinkan di hari pertama, mereka berhasil memulangkan juara dunia junior 2018 asal China di Zizian Wangchang. Petualangan berlanjut di ajang Belgian International Series. Di ajang ini, Bagas Fikri berhasil menjadi runner-up setelah di final mereka dikalahkan rekan senegaranya, Pramudia Yeremia. Di 3 turnamen selanjutnya, Hilo Open, Indonesia Master, dan Indonesia Open, Bagas Fikri hanya berhasil sampai ke babak 16 besar. Dengan pengalaman yang terus diasah, Bagas Fikri juga diyakini akan menjadi penerus kesuksesan ganda putra Indonesia.